Pada hari ini insyaallah kita mulai baca hadis syarhu hadis Jibril, syarah hadis yang diriwayatkan oleh Jibril, al-musamma hidayatat talibin, yang dinamakan hadis ini adalah hidayatat talibin. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلفي هذا الكتاب المبارك، ثم إلى أرواح والدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Pada hari ini insyaallah kita mulai baca hadis syarhu hadis Jibril, syarah hadis yang diriwayatkan oleh Jibril, al-musamma hidayatat talibin, yang dinamakan hadis ini adalah hidayatat talibin. Fi tabazihima bi muhimmatiddin, yang ditulis oleh Syekh Allamah Ad-Da'i Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith rahimahullahu ta'ala.
Mudah-mudahan hadis ini akan menjadikan pengetahuan kita untuk lebih mengenal ajaran Allah, ajaran Rasul, dan bisa kita amalkan bersama. Mari sebelum kita baca, kita fatihahkan kepada Habib Zaid bin Smith yang mengarang kitab. Semoga apa yang kita baca beliau ridha, menjadi futuh, menjadi faham, dan menjadi mudah kita amalkan bersama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita langsung baca halaman 11. Khutbatul kitab, khutbah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin wa kamalal yaqini wat tamkin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Al-qailu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sallallahu alaihi wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sahbihim wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. As'alullaha subhanahu, dan saya memohon kepada Allah, al-fathal mubin, futuh yang nyata, terbuka hati yang nyata, wa kamalal yakin, dan sempurnanya keyakinan, wa tamkin, dan keteguhan hati. Wa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Al-Malikul Haqqul Mubin, Raja yang hak lagi nyata. Wa asyhadu, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulnya, as-sadiqul amin, yang benar lagi dipercaya. Al-qailu, yang bersabda, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki dengan dia akan kebaikan yang banyak,
yufaqihu fid din, niscaya memberikan faham dia di dalam agama. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam alaihi, mudah-mudahan memberi selawat Allah dan salam atasnya, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa ala sairil anbiya wal mursalin, dan atas sekalian nabi-nabi yang diutus dan sekalian rasul yang diutus, wa ali kullin, dan keluarganya semua, wa sahbihi, dan sahabat mereka, wa ashabihim, dan sahabat mereka, wa tabi'ina lahum, dan yang mengikuti bagi mereka, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan ihsan hingga hari kiamat. Amma ba'du, adapun kemudian dari itu, kemudian dari bismillah, kemudian dari alhamdulillah, kemudian dari salawat dan salam kepada Rasulullah. Fahadihi risalatun mukhtasaratun tastamilu alal wajibatid diniyati min ulumil islami wal imani wal ihsani al madhkurati fi hadithi Jibril alaihi salam. Maka ini risalah yang singkat, yang mengandung, yang meliputi atas segala kewajiban agama, dari ilmu Islam dan iman dan ihsan, yang disebutkan dalam hadis riwayat Jibril alaihi salam, wa huwa ma rawahu Muslimun, yaitu hadis yang diriwayatkannya oleh Imam Muslim. Wasfi sahihihi, dalam sahihnya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fama yalzamu al-mukallafu ma'rifatuha mimma yalzamu al-ma'rifatu, di antara yang wajib mukallaf mengetahuinya, wa na'udzu ala wa ta'awwadu alaihi samaratuha, wa ta'awwadu, dan membiasakan, menjadikan adat atas hadis ini, wa ta'udu alaihi samaratuha, dan kembali atas dia, atas Muslim, buahnya, buah hadis ini, faedah hadis ini. Wa qad kana Sayyiduna al-Imamu Syekhul Islam Abdullah ibn Alawi ibni Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu yaqul, nawaddu an nasraha fi risalatin jami'atin hadithi Jibrila hina atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu, faqala ba'da khurujihi, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, intaha bima'nan. Dan sungguh adalah Sayyidul Imam Syekhul Islam
Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, nawaddu, kami suka, kami ingin mensyarahkan dalam risalah yang menghimpun dari hadis Jibril hina atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ashabuhu, padahal di sisi Nabi sahabat-sahabatnya. Faqala, maka bersabda Nabi ba'da khurujihi, setelah keluarnya Jibril dari hadapan Nabi, hada Jibrilu, ini adalah Jibril, atakum, yang datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kamu akan agamamu. Intaha, selesai perkataan Habib Abdullah bimakna, yang dikutip dengan maknanya bukan lafadznya. Faja'alna qawlahu hadha kal isyarati bil idni fi jam'i ma balagha ilaihi ilmuna al-qasiru wa fahmunal fatiru mimma huwa kasyarhi limastamala alaihi al-hadithul madhkuru, wa nas'alullaha an yashraha lana as-sudura wa yassiru lana al-umura, innahu azizun ghafur halimun syakur. Maka mudah-mudahan menjadikan akan perkataan ini hada, maka menjadikan perkataannya hada kal isyarah, seperti memberi isyarat dengan izin fi jam'i ma balagha ilaihi, di dalam mengumpulkan apa yang sampai kepadanya, ilmuna, ilmu kami yang kurang, yang ringkas, wa fahmunal fatir, dan faham kami yang lemah, mimma huwa kasyarhi, yang dia itu adalah seperti penjelasan, lima istamala, bagi apa yang meliputi atasnya oleh hadis yang tersebut. Nas'alullaha ayyashraha lana as-sudur, kami mohon kepada Allah untuk melapangkan bagi kami dada-dada kami, wa yuyassira lana al-umur, dan memudahkan bagi kami akan urusan-urusan kami. Innahu azizun ghafur, sungguhnya dia Allah adalah aziz, maha gagah, ghafur, maha pengampun, halim, maha santun, syakur, maha membalas amal hambanya. Ini adalah muqaddimah atau khutbah dari Syekh Zain bin Smith dalam menyampaikan hadis Jibril. Mula-mula beliau utarakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah merupakan pembukaan khutbah yang mengharap berkah dari Allah.
Karena Nabi katakan kullu amrin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, niscaya pekerjaan itu adalah putus. Aqta, putus. Lain riwayat ajzam, itu kusta juga putus. Jadi tiap-tiap kerjaan nggak dimulai dengan bismillah, putus berkahnya. Nah, berarti kalau dimulai dengan bismillah adalah bersambung terus berkahnya, bertambah terus berkahnya. Makanya musannif mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga kita ini kerjakan apa saja. Kita makan, kita minum, jangan lupa baca bismillah supaya makan, minum kita penuh dengan berkah. Dan seterusnya. Jadi jangan lupa bismillah setiap memulai pekerjaan, tapi yang dianggap baik oleh agama. Kalau yang dianggap buruk agama, jangan pakai bismillah. Seperti orang mengangkat kotoran, menyapu kotoran, membersihkan najis, itu dianggap nggak baik, buruk. Jangan mulai dengan bismillah. Sekarang kadang-kadang ada orang nyanyi mulai bismillah. Kira-kira nyanyinya baik apa jelek? Kalau nyanyinya berselawat, baik, mulai bismillah. Tapi kalau nyanyinya yang buruk, jangan mulai bismillah. Ini makanya musannif memulai dengan bismillah, karena mengarang kita pekerjaan mulia dan baik supaya berkah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi nggak ada yang pujian bukan buat Allah, semua pujian buat Allah. Kata ulama ada hamdul qadim lil qadim, ada hamdul qadim lil hadith, ada hamdul hadith lil hadith, ada hamdul hadith lil qadim. Ini empat-empatnya semua buat Allah. Seperti hamdul qadim lil qadim, pujian Allah kepada Allah sendiri. Allah muji dirinya sendiri. Seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah puji dirinya kuasa. Itu pujian Allah kuasa adalah buat Allah, karena dari Allah kepada Allah. Namanya hamdul qadim lil qadim, pujian yang qadim kepada qadim. Pujian Allah buat Allah sendiri. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini Allah muji dirinya bersifat ketuhanan. Itu Allah muji dirinya. Itu puji Allah kepada dirinya balik ke Allah. Yang kedua ada hamdul qadim lil hadis, pujian Allah kepada bahru. Siapa bahru? Kita, makhluk manusia. Kayak Allah muji Nabi kita Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ada di atas akhlak yang agung. Allah puji Nabi punya akhlak yang agung, yang mulia, yang besar. Itu yang bikin jadi akhlak Nabi agung siapa? Allah. Yang buat akhlak besar siapa? Allah. Jadi Allah puji Nabi Muhammad sama juga Allah puji perbuatannya. Karena yang membuat Nabi akhlaknya agung, akhlak besar Allah. Jadi Allah puji Nabi Muhammad yang bahru,
itu adalah memuji perbuatannya sendiri. Ya baliknya kepada Allah juga. Kalau Allah puji Nabi Muhammad, Allah puji manusia, itu balik ke Allah. Yang ketiga, hamdul hadis lil hadis. Pujian bahru kepada bahru. Kita memuji sesama kita. Kayak kita memuji Nabi Muhammad. Sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad. Semulia-mulia makhluk adalah Nabi Muhammad. Kita bahru, Nabi Muhammad bahru. Kita puji Nabi Muhammad. Itu baliknya ke Allah. Yang jadikan Nabi baik, Nabi mulia, Allah. Jadi kalau muji Nabi Muhammad Allah, muji Nabi Muhammad mulia, itu muji Allah. Kita muji kawan kita. Kamu orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ngaji, muji teman kita, muji Allah. Karena yang jadikan dia soleh Allah. Yang jadikan dia akhlaknya bagus Allah. Kita muji teman kita, kebaikannya, itu muji Allah. Karena yang jadikan dia baik Allah. Nih. Nah yang terakhir, hamdul hadis lil qadim. Pujian bahru kepada yang qadim. Siapa? Makhluk manusia muji Allah. Makhluk muji Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Yang ada di langit malaikat, itu bahru. Yang ada di bumi manusia, itu bahru. Jadi malaikat muji Allah dengan bertasbih, manusia muji Allah dengan bertasbih, itu pujian kepada Allah. Jadi pujian bahru kepada Allah, jelas buat Allah. Jadi semua pujian nggak ada yang bukan buat Allah. Allah muji dirinya buat Allah. Allah muji hambanya buat Allah. Hamba muji Allah buat Allah. Hamba muji sama hamba buat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seluruh puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya setiap kita baca Alhamdulillah, kita ingat pujian buat Allah. Nggak ada yang buat selain Allah. Ya. Ya. Wa as'alullah subhanahu al-fathal mubin. Kata musannif, saya mohon kepada Allah al-fathah, pembukaan hati yang nyata, yang jelas. Jadi kita minta supaya hati kita dibuka, dan pembukaan yang jelas dan nyata. Bahasa kita, dibuka dengan tuntas hati kita untuk ingat Allah, untuk faham ilmu dari Allah. Itu fathal mubin. Jadi saya mohon kepada Allah, dibuka hati saya yang nyata, yang jelas. Wa kamalal yakin, dan minta dibuka hati kita punya kesempurnaan keyakinan. Kesempurnaan keyakinan. Yakin kita sempurna, nggak ada yang kurang, nggak ada keraguan sedikit pun. Itu kita minta supaya yakin yang sempurna, tidak kekurangan. Wat tamkin ini keteguhan dalam kedudukan yang Allah kasih. Teguh dalam iman, teguh dalam roja, teguh dalam khauf. Allah kasih keteguhan dalam makom-makom yang Allah kasih. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dibuka dengan pembukaan yang nyata, dibuka dengan keyakinan yang sempurna, dibuka dengan tamkin, keteguhan dalam kedudukan yang Allah berikan sama kita. Ini tiga-tiganya adalah memohon kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tidak Tuhan melainkan Allah,
wahdah yang maha esa, la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Al-Malik, Al-Malik Allah itu raja. Al-Haq yang hak, yang pasti ada, yang benar, memberikan kenyataan atau yang nyata. Jadi puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa, kemudian yang dia itu raja, yang dia itu hak, benar, dan mubin, yang nyata. Jadi nyata dalam arti tidak tersembunyi. Apa yang kita lihat nyata. Di sana ada kekuasaan Allah. Lihat langit, itu kekuasaan Allah. Lihat bumi, kekuasaan Allah. Lihat diri kita, kekuasaan Allah. Di mana kita lihat, di situ nyata ada kekuasaan Allah yang ditunjukkan sama kita. Itu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Karena Nabi disuruh berkatakan oleh Allah, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya hanyalah hambamu ya Allah. Saya adalah basyarun, manusia biasa, mithlukum, kayak kamu. Innama ana basyarun mithlukum, katakan olehmu saya manusia biasa kayak kamu. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini Nabi sendiri suruh ngomong, saya hamba, saya budak Allah kayak kamu, hanya bedanya saya dapat wahyu. Jadi bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Itu yang ditekankan Allah sama Nabi, innama ana basyarun, saya hanya manusia kayak kamu, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Karena sebagian ada orang bilang Isa Tuhan, Isa anak Tuhan. Itu adalah sesuatu pemahaman yang keliru, yang sesat, yang salah. Karena Nabi Isa hamba. Dalilnya hamba apa? Dia dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti manusia. Karena Allah melahirkan manusia ada 4 proses. Pertama, Allah lahirkan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Allah akan lahirkan Siti Hawa, ada bapak, nggak ada ibu, bapaknya Nabi Adam. Karena Siti Hawa lahir dari Nabi Adam, diambil tulang rusuk Nabi Adam jadi Siti Hawa. Proses yang ketiga, ada ibu, nggak ada bapak, yaitu Nabi Isa. Allah lahirkan ibunya Siti Maryam, nggak ada bapak. Yang keempat, kayak kita, ada bapak, ada ibu. Jadi ini 4 menunjukkan kesempurnaan Allah. Ada yang Allah lahirkan nggak ada bapak, nggak ada ibu, Nabi Adam. Allah lahirkan ada ibu nggak ada bapak, itu Siti Hawa. Ada bapak nggak ada ibu, Siti Hawa. Ada yang Allah lahirkan ada ibu nggak ada bapak, Nabi Isa. Ada yang Allah lahirkan ada bapak, ada ibu, kita semua. Nah, itu proses yang dikatakan Nabi Muhammad hamba, bukan Tuhan. Ya. As-Sadiqul Amin, yang benar Nabi, amin yang dipercaya. Ini sifat amin sudah disandang Nabi dari mulai dia kecil, terkenal Al-Amin di Mekah. Karena Nabi nggak pernah bohong, nggak pernah khianat, nggak pernah berbuat buruk, sehingga dititelkan Al-Amin. Ya. Itu As-Sadiqul Amin. Wa ala alihi, ya, Al-Qail, yang Nabi bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi bersabda, siapa yang Allah kehendaki dengan dia mendapat kebaikan yang banyak, niscaya Allah berikan pemahaman dia di dalam agama. Jadi kalau orang yang Allah pengen dapat kebaikan yang banyak, dikasih paham agama. Siapa orang yang paham agama akan dapat kebaikan yang banyak. Kalau dia paham agama, dia iman sama Allah, itu kebaikan yang besar. Kalau dia paham agama, dia ibadah sama Allah, salat, puasa, zakat, kebaikan yang banyak. Kalau dia paham agama, dia sedekah, membantu orang yang susah, kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang banyak bisa dicapai dengan memahami agama. Tanpa paham agama, orang nggak bisa punya kebaikan. Apalagi nggak percaya agama. Nggak paham agama saja nggak dapat kebaikan, apalagi nggak percaya agama. Berarti orang yang nggak punya kebaikan kalau orang yang nggak paham agama, apalagi nggak percaya agama. Ya. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Selawat dan salam atas keluarganya dan atas sahabatnya. Wala sairil anbiya, dan atas kalian nabi-nabi, wal mursalin dan rasul, wa ali kullin, dan atas keluarga semua, wattabi'ina lahum, dan orang yang ikutin bagi tabi'in atau sahabat, bisanin, dengan kebaikan ila yaumuddin, hingga hari kiamat. Ya. Ya. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, tadi saya sudah terjemahkan, kemudian dari bismillah, kemudian dari alhamdulillah, kemudian dari selawat. Fahadihi, kata musannif Syekh Zain bin Semit, maka ini adalah risalah. Risalah itu satu kitab yang singkat, salah kitab yang singkat, yang ringkas. Tastamilu ala al-wajibat, yang mengandung kitab yang ringkas itu atas segala kewajiban agama, daripada ilmu-ilmu Islam dan iman dan ihsan. Jadi mengandung 3, ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Al-madhkurati, yang disebutkan 3-tiganya itu dalam hadis Jibril alaihi salam, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mimma, di antara yang wajib mukallaf mengetahuinya. Ini hadis di antara yang wajib orang mukallaf tahu. Ya. Wa ta'udu alaihi samaratuha, dan kembalilah samarah, faedah-faedah ini atas mukallaf. Kalau mukallaf tahu, akan mendapatkan faedah dari hadis ini. Ya. Ya. Waqad kana, dan sungguh adalah, Sayyidunal Imam Syekh Al-Islam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yaqul, berkata. Jadi berkata Syekhul Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Apa kata Habib Abdullah? Qala nawaddu an nasraha, kami ingin mensyarahkan, kami ingin menjelaskan dalam risalah yang menghimpun ini hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW.
Ya. Wa indahu ashabuhu. Saya ingin jelaskan hadis Jibril datang kepada Nabi dan di tengah-tengah Nabi ada sahabat. Faqala, maka bersabda Nabi ba'da khurujihi, setelah perginya Jibril, setelah keluar Jibril, setelah Jibril nggak ada, Nabi ditanya, siapa laki-laki itu ya Rasulullah, yang pakai baju yang putih, yang rambutnya hitam, yang rapi pakaiannya, nggak kelihatan lecek, kayak orang nggak habis perjalanan jauh. Ditanya siapa? Hada Jibril. Ini adalah Jibril. Atakum, datang kepadamu, yu'allimukum dinakum. Yu'allimukum, Jibril yang datang sama kamu adalah mengajarkan kamu akan agamamu. Tuh Jibril datang ngajarin agama kamu. Intaha, selesai berkata Nabi Abdullah bimaknan, yang dikutip maknanya bukan lafadznya. Nah, faja'alna qaulahu hada, kami jadikan perkatnya hada Jibril. Ini perkataan hada Jibril itu isyarat dengan izin di dalam menghimpun apa yang sampai kepadanya ilmu kita yang ringkas. Jadi kata hada Jibril, isyarat ini Jibril. Kata-kata hada ini isyarat untuk memberi izin, atau dengan memberi izin untuk menghimpun apa yang dikumpulkan kepadanya ilmu kita yang ringkas. Nah itu hada, berarti ini Jibril. Ini isyarat boleh kita ambil apa yang datang dari Jibril sebagai ilmu kita yang kurang, wa fahmna qasir, dan kita boleh ambil pemahaman kita dari pemahaman kita yang fatir, yang lemah, amma huwa, daripada yang dia itu seperti keterangan bimastamala, dengan apa yang mengandung atasnya hadis yang tersebut. Jadi seolah hadza Jibril isyarat adalah boleh kita ambil ilmu yang dibawa Jibril itu dengan ilmu kita yang ringkas dan kurang, dan boleh kita fahami dengan faham kita yang lemah. Was'alullah, dan kami mohon kepada Allah untuk memberikan kelapangan bagi kami akan dada kami, memberikan kemudahan bagi kami akan segala urusan kami. Innahu aziz, sungguhnya Allah maha gagah, ghafur lagi maha pengampun, halimun lagi maha santun, syakurun lagi maha bersyukur, yakni maha membalas amal hambanya. Itulah kita mulai dengan muqaddimah wa nabda'u bi dzikri dzalikal hadis wa naqul wallahu a'lam bis-shawab. Mohon maaf, hari ini jadwal hari ini kita berkasi yang mengajarnya Tuhan ini dengan kajian kita tentang hadis sahabat Jibril, dan bulan depan kembali lagi kepada sahabat Sahih. Dan mohon maaf jika ada yang belum dapat kitabnya, nanti insyaallah saya akan bisa. Terima kasih, dan informasi nanti malam adalah jadwal guru dari Ampel Muhammad Al-Salam pada sholat Isya. Terima kasih, mohon sudah nasi.